Halo, perkenalkan nama saya Nima Didi Februari dari Universitas Dharma, Prodi Farmasi. Nah, berkaitan dengan pembuatan video ini, saya ingin menyampaikan sedikit informasi mengenai bagaimana pengolahan sampah dan juga cara mereuse atau menggunakan kembali sampah tersebut. Nah, untuk yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut, mungkin teman-teman bisa tetap menonton video ini sampai akhir ya. Pencemaran lingkungan yang saat ini semakin meningkat dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti bertambahnya populasi manusia sehingga akan meningkatkan pembuangan sampah atau jumlah sampah di dunia. Nah, sampah itu sendiri didefinisikan sebagai suatu sisa dari manusia dan hewan yang telah dibuang karena sudah tidak dapat digunakan kembali atau dipakai kembali. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah itu didefinisikan sebagai suatu sisa hasil kegiatan manusia dan atau proses alam yang berbentuk padatan. Nah, pada umumnya sampah itu digolongkan menjadi dua macam, yaitu sampah organik atau sampah basah dan sampah anorganik atau sampah kering. Nah, sampah organik ini contohnya adalah dedaunan maupun sisa kegiatan di dapur, termasuk makanan sisa. Nah, dari sampah-sampah organik ini nantinya akan mengandung zat-zat seperti karbohidrat, vitamin, lemak, mineral, dan lain sebagainya. Nah, sampah organik ini terurai karena adanya aktivitas fisik, kimia, maupun suatu zat yang dihasilkan oleh sampah itu sendiri dan juga zat lain yang dihasilkan oleh organisme yang hidup di sampah tersebut. Nah, hasil dari terurainya sampah tersebut nantinya akan menghasilkan lendir yang bisa menyebabkan pencemaran pada air tanah dan permukaan. Nah, sampah yang membusuk ini juga merupakan sarang dari suatu penyakit seperti bakteri, virus, protozoa maupun cacing. Yang kedua adalah sampah anorganik atau sampah kering. Nah, sampah anorganik ini merupakan sampah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa genetik maupun hasil pengelolaan teknologi, sumber daya alam, maupun bahan tambang yang tidak dapat teruraikan oleh air alam. Contohnya adalah seperti plastik, botol, besi, dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan sampah anorganik yang begitu cepat bisa teruraikan maupun mengalami pembusukan. Nah, untuk sampah anorganik ini kita memerlukan waktu sekitar bertahun-tahun, bahkan beribu-ribu tahun untuk dapat terurai dengan sempurna. Nah, tentu ini bukan hal yang sebentar ya kalau kita hitung. Nah, apabila nantinya sampah-sampah plastik ini atau sampah anorganik ini dapat terurai, maka partikel-partikel yang dihasilkan tersebut akan mencemari permukaan tanah maupun air tanah. Lalu ada yang mengatakan bahwa bagaimana kalau kita membakar saja? Nah, bisa. Namun apabila sampah-sampah tersebut dibakar dan pembakaran tidak sempurna, maka akan menghasilkan asap atau gas yang beracun apabila terhirup oleh manusia, yaitu zat yang disebut sebagai dioksin. Nah, sebelumnya saya menginformasikan bahwa dioksin ini merupakan senyawa yang sangat berbahaya apabila terhirup oleh manusia. Dampaknya itu dapat menyebabkan beberapa penyakit baru yang timbul seperti penyakit kanker, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf, sampai dengan memicu terjadinya depresi. Nah, dari penjelasan saya tadi, kita mengetahui bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai macam masalah, seperti tempat atau lingkungan menjadi kotor, menjadi sarang penyakit, dan juga dapat menimbulkan bau yang menyengat atau bau busuk yang membuat kita tidak nyaman apabila berada di lingkungan tersebut. Nah, hal ini dapat disebabkan juga oleh beberapa faktor seperti kurang memadainya tempat atau lokasi pembuangan sampah, juga keengganan masyarakat untuk memilah dan melakukan pengolahan kembali terhadap sampah tersebut. Nah, karena ini dikarenakan karena beberapa masyarakat mempunyai stigma atau pendapat bahwa sampah tersebut merupakan sesuatu yang kotor dan sudah patut dibuang dan terasa gengsi apabila mengolah atau menggunakan produk dari sampah. Nah, tentu setelah kita mengetahui ini, mari kita bersama-sama untuk memilah sampah menjadi sampah anorganik dan sampah organik.
Ini bertujuan agar kita lebih gampang mengolah atau menguraikan sampah tersebut, seperti sampah organik yang kita mudah saja mengurainya, dan sampah anorganik nanti kita akan memanfaatkan kembali sampah tersebut, sehingga diharapkan ketika kita sudah memilah sampah tersebut, kita dapat mengurangi jumlah sampah dengan memanfaatkan kembali sampah-sampah anorganik yang sangat tidak mudah sekali untuk terurai, ya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, berkaitan dengan materi yang telah saya sampaikan tadi, maka masyarakat diharapkan berperan dalam 3R. Apa itu 3R? Yang pertama adalah reduce, yang kedua adalah reuse, dan yang ketiga adalah recycle. Nah, yang pertama adalah reduce. Reduce ini artinya adalah mengurangi dari penggunaan sampah plastik. Nah, contoh kegiatan sehari-hari yang dapat kita lakukan adalah misalnya apabila kita ingin bawa makanan ke tempat kerja ataupun ke sekolah, sebaiknya kita menggunakan tempat makan atau kotak bekal dan tidak menggunakan sampah plastik seperti kertas minyak. Selain itu juga kegiatan reduce yang digalakkan saat ini adalah mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, hasil pengamatan saya bahwa beberapa kota di Indonesia telah melakukan atau menerapkan sistem ini, di mana toko-toko atau minimarket yang berada di kota tersebut sudah tidak memberikan kantong plastik lagi dan menghimbau masyarakat untuk membawa sendiri kantong plastiknya yang terbuat dari kain. Nah, apabila konsumennya tersebut lupa membawa kain tersebut, maka toko akan menawarkan untuk memberikan kantong kain dari toko tersebut, atau apabila konsumennya tidak ingin membeli, maka toko benar-benar tidak akan menyediakan tempat atau wadah untuk dibawa konsumen, sehingga konsumennya akan membawa barang-barang yang dibelinya menggunakan tangan dan tidak menggunakan kantong plastik. Nah, tentu hal ini sangat baik sekali untuk diterapkan apabila terjadi di semua kota, karena ini dapat menjadi gerakan yang signifikan apabila benar-benar diterapkan untuk mengurangi jumlah sampah plastik di dunia ini. Selanjutnya adalah kegiatan reuse atau menggunakan kembali. Nah, contoh dari kegiatan untuk menggunakan kembali ini adalah menggunakan kembali kemasan seperti pot bunga, botol-botol, maupun kaleng-kaleng minuman menjadi wadah makanan lain atau hal lainnya. Menggunakan baterai yang dapat di-charger kembali dan juga dapat menjual belikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan. Nah, maka dari inilah pentingnya kita mengolah sampah seperti apabila kita mengumpulkan sampah botol menjadi satu tempat, nantinya sampah botol-botol plastik ini dapat kita jual kepada pembeli atau toko-toko atau juga pabrik sampah yang memerlukan sampah botol tersebut untuk mereka olah kembali menjadi produk baru lagi. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang kembali sampah. Nah, contoh dari kegiatan ini adalah melakukan membuat sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, maka sekali lagi saya informasikan bahwa inilah pentingnya dalam pemilihan sampah, karena seperti yang kita tahu bahwa tadi sampah anorganik tersebut tidak mudah untuk dibusukkan, dan sampah organik yang mudah untuk dibusukkan. Maka sampah organik tersebut dapat digunakan sebagai pupuk dan sampah anorganik tidak dapat digunakan sebagai pupuk. Nah, apabila kita mencampur kedua sampah tersebut, maka sulit sekali untuk menggunakannya sebagai pupuk, karena pasti akan ada beberapa sampah plastik yang terselip di sampah tersebut dan dapat mencemari permukaan tanah maupun air tanah. Selain itu, untuk kegiatan recycle itu dapat kita membuat kerajinan tangan dari sampah anorganik sehingga dapat menjadi hiasan-hiasan rumah, dan dapat juga kita jual sehingga menjadi pendapatan tambahan untuk beberapa keluarga atau individual, seperti itu. Nah, karena saya sudah menjelaskan 3R tadi, kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan gambaran dan memberikan cara bagaimana kita mereuse kembali sampah. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui hal tersebut, maka teman-teman bisa menyimak video berikut ini. Jadi teman-teman, untuk membuat celengan itu bahannya simpel banget. Ada kardus bekas,
kaleng cat bekas, lalu ada kertas kado yang udah terpakai, ada gunting, ada selotip, ada cutter, dan juga ada lem. Langkah pertama adalah membuat lingkaran sesuai dengan diameter dari kaleng. Nah, ini digunakan untuk menjadi penutup kaleng tersebut. Lalu setelah membuat lingkarannya, silakan teman-teman potong sesuai dengan garis yang telah terbentuk. Setelah jadi seperti ini, teman-teman silakan menutup bagian terbuka dari kaleng atau lubang pada kaleng dengan menggunakan kardus tadi ya, lalu bisa direkatkan pakai selotip. Nanti hasil akhir akan terlihat seperti ini. Lalu ketika sudah jadi seperti ini, silakan teman-teman membungkusnya menggunakan kertas kado bekas apapun yang teman-teman punya sesuai dengan selera teman-teman. Untuk merapikan bagian atas dan bawah dari cadangan ini, teman-teman bisa menggunakan kembali kertas kado tersebut lalu memotongnya sesuai dengan diameter lingkaran dan menutup bagian atas dan bawah agar terlihat lebih rapi. Hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Jangan lupa nanti membuat lubang pada bagian atas agar mudah masukkan koin atau uang ke dalamnya. Jangan lupa menabung ya. Sebenarnya masih banyak lagi cara untuk mengubah barang bekas menjadi barang yang bisa dipakai kembali. Kalau teman-teman berminat atau ingin mengetahuinya, teman-teman bisa komen di bawah agar aku bersemangat untuk membuat video selanjutnya mengenai hal seperti ini.